Memasuki acara selanjutnya, sambutan pertama dari Wakil Wisudawan KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin kepada Ustadz Muhammad Ilyasin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pimpinan, penasehat, Dewan Kiai, Dewan Nyai, dan seluruh asatid KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin. Yang kami hormati segenap undangan dan seluruh santri Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin yang saya cinta sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bermuwajjah, bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga selalu kita haturkan kepada pimpinan dunia ini, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada kesenangan pasti ada kesedihan. Di setiap ada pendaftaran pasti ada kelulusan. Maka dengan demikian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Dewan Kiai, Dewan Nyai, dan seluruh asatid yang telah mengayomi kami, membimbing kami, mendidik kami di pondok pesantren ini. Semua yang antum berikan tidak mungkin kami balas, tidak mungkin kami bisa membalasnya. Kami semua dan teman-teman kami yang ada di belakang ini hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga antum semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang penuh kenikmatan. Kepada ibunda tercinta dan ayahanda, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada antum semua, karena antum berani berkorban, selalu berkorban untuk kami, memeras keringat, banting tulang, berjemur di tengah terik matahari yang sangat panas. Antum tidak memikirkan hal itu. Semua itu tidak mungkin kami balas. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua atau panas terik matahari yang antum merasakan diganjar oleh Allah dengan dinginnya surga, dan keringat yang antum merasakan semoga diganjar dengan wanginya surga. Kami mohon maaf kepada pimpinan Dewan Kiai, Dewan Nyai, dan seluruh asatid KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin jika dari kami melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati antum. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena pada saat itu kami belum paham apa arti kehidupan ini, sehingga kami selalu menyakiti hati antum. Kepada ibunda dan ayahanda tercinta, kami mohon maaf jika kami semua dan teman-teman kami yang ada di belakang ini selalu menyakiti hati antum, baik dengan perkataan atau tingkah laku kami. Harapan kami kepada pimpinan Dewan Kiai, Dewan Nyai, dan seluruh asatid
KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin agar selalu mendorong, memotivasi kami sehingga kami bisa meraih cita-cita kami. Semua ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Manusia dan kesalahan tidak mungkin bisa dipisahkan. Seperti lautan yang tak mungkin dipisah dengan ombaknya. Harapan kami kepada ibunda dan ayahanda tercinta agar selalu mendoakan kami, mendorong kami, memberi semangat kepada kami sehingga kami bisa meraih cita-cita yang kami cita-citakan. Harapan kami kepada seluruh wisudawan, harapan saya pribadi, ingatlah, antum semua ini hidup di dunia ini, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Setan dikeluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan karena kesombongannya. Ingatlah, pepatah Madura mengatakan, "Saki tengki na gunung ki tengkian grebana," yang artinya setinggi apapun gunung masih lebih tinggi rumput atau lumut yang menumbuhinya. Itulah teman-temanku. Sifat yang satu ini merupakan sifat yang sangat tercela. Biar walaupun antum semua nanti menjadi pejabat atau apapun, rendah hatilah kepada seseorang, tawaduklah kepada Allah. Itulah pesan singkat dari kami, dari saya pribadi. Semoga pesan singkat ini terus antum ingat sehingga antum menjadi manusia yang sempurna. Mungkin ini saja sambutan dari kami, generasi angkatan ke-17 Al-Azhar Bahauddin dengan nama Al-Ghimfitoria. Al-Ghimfitoria ini mempunyai arti dalam bahasa Arab, generasi Al-Ghaniyu fi infitori ala riyah, yang artinya generasi yang kaya akan angin-angin yang berpotensi. Sekian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Wakil Wali Santri Wisudawan KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin. Kepada yang terhormat Bapak Usman Khalid Solisa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Azhar beserta seluruh unsur, para pengasuh, para ustadz yang kami hormati, Bapak Ibu para undangan yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Pada kesempatan ini saya jauh-jauh dari Ambon datang ke sini untuk mengikuti acara ini, dan ini luar biasa bagi saya karena baru pertama kali saya merasakan suasana yang seperti ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pertama-tama yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini adalah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, para pengasuh,
para ustadz pondok pesantren ini yang dapat menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berilmu, beriman dan bertakwa. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Kemudian lewat kesempatan ini pula saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena sudah 6 tahun berlalu anak-anak kami baik yang di Madura maupun dari Ambon tentunya seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan sehingga mungkin ada kekecewaan sedikit dari para pengasuh maupun para ustadz, sehingga lewat kesempatan ini saya memohon kiranya kekecewaan ini dapat dimaafkan, karena kami sadari sungguh bahwa anak-anak yang tentunya dalam usia seperti itu, lebih-lebih anak-anak dari Ambon, pastinya punya karakter yang beda, kasar. Tetapi saya sangat bangga bahwa Pondok Pesantren Al-Azhar dapat menciptakan anak-anak Ambon yang begitu keras karakternya, dapat menjadi karakter anak-anak Islam yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan ini tentunya dapat menyebar luas ke seluruh Republik ini, lebih khusus di Ambon, Maluku. Sekali lagi, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar dan seluruh unsur pimpinan dan pengasuh, lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasubag Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Hanif MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ba'du. Hadratil muhtaramin para masyayikh, wabil khusus segenap pengasuh pada Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Bahauddin di Kabupaten Sumeneb, para asatid, para santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita bisa bersilaturahim di samping menyaksikan anak-anak kita di wisuda dalam rangka menyelesaikan proses pendidikan yang ada di Pondok Al-Azhar Modern ini yang kita banggakan. Kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, bagian dari masyarakat Sumeneb tentu sangat berbangga di tengah kota ini ada pesantren yang tentu kita harapkan mampu mengarahkan anak kita menuju kepada tentu anak-anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian, bagi kita umat Islam, pesantren adalah harapan terakhir. Ini disadari oleh kita semua. Sekali lagi, hampir ada beberapa penelitian bahwa pesantren adalah harapan terakhir. Artinya apa?
di pesantren inilah generasi-generasi kita digembleng, dibina agar supaya mempunyai karakter, mempunyai akhlakul karimah. Bukan berarti sekolah-sekolah di luar tidak menjanjikan, tapi di pesantren yang sudah ditemani para ustadz bersama para kiai, para ibu nyai tentu, dengan doa-doa beliau dan ikhtiar-ikhtiar beliau, dengan ikhlas mengantar anak-anak kita, tentu diharapkan menjadi yang soleh-solehah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berbanggalah manakala anak-anak kita kerasan ada di pesantren. Maka kepada anak-anakku, di pesantren tentu tidak sama di rumah, tidak sama dengan orang kos. Ini disadari karena di pesantren diajari mandiri, diajari mengurus diri sendiri, mulai dari hal-hal yang terkecil tentunya. Ini adalah sebuah pembelajaran dalam rangka pendewasaan anak-anak kita, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur manakala anak-anak kita kerasan ada di pesantren, karena tidak semua anak-anak itu bisa kerasan ada di pesantren. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita yang diwisuda pada malam ini menjadi dai, menjadi orang yang seperti baginda Rasul sampaikan, khairun nas man anfa'ukum linnas. Orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan pencerahan agamanya, memberikan pembelajaran kepada orang-orang di sekitarnya. Barangkali demikian, kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada para kiai, para pengasuh, para ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Jazakumullah khairul jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan dan pengasuh KMI Al-Azhar Bahauddin kepada Yang Mulia Kyai Ahsani Takwimi Bahauddin kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, para undangan yang saya hormati, saya urut dari depan. Ini ada beberapa saudara saya, ponakan saya yang alhamdulillah bisa menghadiri acara ini. Ada Bapak Hasan Ali, adik saya Bapak Ahsanul Qasasi, ada ponakan saya Haji Afnani Hawari, Ibu Noni Ahsanul Qasasi, Ibu Asfi Raihani, Ibu Wati Aris, dan Ibu Autari Asnawati bersama suaminya Indra. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk menyaksikan wisuda ke-17 dari KMI Modern Al-Azhar ini. Dan tak luput pula kepada para wali santri, orang tua yang telah berbondong-bondong hadir di sini untuk menyaksikan anaknya di wisuda. Ada yang mendapat gelar lulusan terbaik, dan insya Allah kalau sudah keluar dari KMI Al-Azhar dia punya gelar ustadz. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu yang sekolah di sini nanti anaknya udah bergelar ustadz, guru artinya. Karena kami ada Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Saya pribadi mohon maaf, pakaian saya seperti ini, pakai jaket, tidak seperti pengasuh pondok yang lain mungkin. Karena saya tadi jam 3 bahasa Arabnya ketek bolong, jadi betul ya. Bahasa Inggrisnya geris-geris. Tapi demi Al-Azhar, saya mencoba datang untuk hadir malam ini. Walaupun demikian, pakaian saya pakai jaket, pakai baju biasa. Ustadznya lebih keren, pakai batik seragam lagi. Nah ini kemodernnya rupanya terpancar di Al-Azhar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 3 reinforcement atau 3 reinforcement aspects yang saya tekankan di Al-Azhar ini. Ya ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, saya pakai bahasa Madura ya, karena ada yang dari Ambon, Banyuwangi, macam-macam ini pakai bahasa Indonesia. Jadi ada 3 aspek yang saya tekankan di dalam pendidikan di Al-Azhar ini, yaitu aspek pertama penguatan akidah, reinforcement of akidah. Lalu yang kedua reinforcement of syariah. Yang ketiga adalah reinforcement of akhlak. Ketiga-tiganya ini yang saya tekankan kalau saya berkomunikasi dengan para ustadz. Saya tidak komunikasi langsung kepada para santri karena waktu yang terbatas juga. Saya selalu tekankan. Aspek yang pertama adalah supaya para santri ini betul-betul yakin bahwa Allah adalah Maha Penyayang, bahwa Allah Maha Pengasih, bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, dan yakin, betul-betul yakin bahwa Allah lah Maha Pelindung kita. Yang kedua, syariah, yaitu proses untuk melaksanakan dalam tatanan-tatanan proses hukum sehingga anak-anak ini bisa melaksanakan apa yang diyakini tadi. Nah, yang ketiga akhlak. Kalau dua-duanya sudah pinter, akidah sudah pinter diajarkan di sekolah tentang keimanan, ketakwaan, tetapi tidak didukung oleh akhlak, maka sia-sia yang dua-dua. Kalau pertama diabaikan, itu namanya fasikun, orang-orang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Lupa dia pada dirinya sehingga lupa pada Allah. Nah itu. Jadi saya tekankan ini. Lah kalau yang kedua Pak, ya dia yakin Allah, dia mau melaksanakan perintah Allah, tapi ragu-ragu. Nah, ini kayaknya mana orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kata Allah. Ada sebagian manusia mengaku saya beriman pada Allah, tetapi dalam hal-hal lain tidak betul-betul beriman. Congoco depon ring maturana. Congoco Gusti Allah, congoco orang beriman. Jadi pura-pura dia beriman, tetapi tingkah lakunya tidak seperti orang beriman. Nah ini orang-orang munafik. Orang munafik kata Allah, dia punya penyakit di hatinya. Nah ini yang saya anak-anak supaya tidak punya penyakit di hatinya ini. Punya penyakit. Fi qulubihim maradun. Ditambah lagi sama Allah, fazadahumullahu maradun.
ditambah lagi penyakit itu. Ya, anak-anakku ditambah. Mon orang sakit fisik, sakit gigi, yang merasakan sakitnya siapa? Orang yang sakit gigi. Tetapi kalau punya penyakit hati, yang merasakan adalah orang di sekitarnya, bukan dirinya sendiri. Penyakit hasad, penyakit iri, dengki, sombong, takabur, yang merasakan penyakit ini adalah orang di sekitarnya, bukan dirinya sendiri. Tetapi kalau orang sakit fisik, nyelok bau, saya rasa saya sakit. Tapi kalau orang penyakit hati, yang merasakan sakitnya adalah di sekelilingnya, orang lain. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya tekankan pada anak-anak, akhlaknya. Saya selalu udah bilang sama ustadz-ustadz itu, alhamdulillah ustadz loyalnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ustadz-ustadz ini, luar biasa. Saya paling gampang Kak Dinto, paling gampang. Saya tidak ingin di pondok ini ada sampah sembarangan. Ada botol aqua, ada bungkusnya ciki, itu saya langsung panggil. Ini bukan masalah kecilnya persoalan ini, tetapi dari sinilah didikan-didikan untuk menjadi kebiasaan yang baik dari yang kecil ini. Oleh sebab itu saya bilang, Ustadz, mon bada sampah di Al-Azhar ekopelsa Ustadz. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai reinforcement penguatan sekolahan Kak Dinto tidak didukung oleh orang tua. Jadi panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah juga harus, jangan sampai anaknya, Bu, di mah tempat sampah na, Bu, lah buang rai tanian, kan deki sore sapo ya jangan. Kebiasaan buang sampah buat umat Islam ini menjadi pokok persoalan yang besar. Membuang plastik, botol, tidak peduli lingkungan. Padahal plastik, botol aqua itu untuk mengurai kembali dibutuhkan ratusan tahun. Nah ini hadir bapak-bapak, ibu, ajari anak-anak. Di Al-Azhar diajari itu supaya buang sampah yang benar. Oke. Nah, nanti di rumah ibu-ibu harus jangan sampai kebalikannya, bapaknya yang diajarin anaknya buang sampah. Kalau saya naik mobil di Madura itu, orang Madura nih Kak, nyona maaf kalau dengka-dengak orang Sumenep. Todus, buang botol dari mobil, saya nyetir di belakangnya itu dibuang dari jendela. Untuk kakanan. Mestinya kan ditaruh di tas plastik, dikumpulkan sampahnya, baru sampai di tempat tujuan buang ke tempat sampah. Kalau anak-anak kita sudah tidak bisa menghargai tukang sampah, nah ini kan, tukang sampah tak dihargai, berarti kan kita tidak bisa untuk dihargai. Hargailah tukang sampah. Saya yakin tidak akan ada lagi dinas kebersihan di Pemda kalau masyarakat sudah membuang sampah di tempatnya. Paling nyapoe daun pasukan kuning itu. Nah ini, di sini akhlak paling kecil saya tanamkan, paling kecil. Kejujuran juga saya tanamkan di sini. Nah Kak Dinto, para wali santri mohon dukungan nepon. Oke, di Al-Azhar sudah kita coba untuk dikuatkan itu. Nah karena Kak Dinto tolong dukung juga compo di rumah. Tidak kalah penting tambahan mungkin ketaatan pada kiai, ketaatan pada ustadz. Jadi kalau lulus kalian alumni lah, tadi taat, tetap taat pada ustadz. Ustadz juga taat pada kiainya. Jangan seperti di Jawa, bukan di sini tapi. Jadi di Jawa itu ada santri kalau ustadznya habis mengajar, suruh nyuci sepeda motornya. Setiap ngajar suruh nyuci. Nah, ngedumel itu namanya santri. Mosok ben mari ngajar aku kongkon nyuci sepeda motor.
Gak main nih ustadznya. Ustadznya dibilang gak main. Nah, jangan seperti itu. Ya ini ustadznya juga yang salah. Ustadznya malas nyuci sepeda motor. Ustadznya. Nah ini, ustadz juga pada kiai. Sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah petunjuk Al-Quran kepada para nabi, dan para nabi mengatakan sami'na wa ta'na kepada Allah. Begitu juga ini ajaran struktural Islam. Makanya tadi Bapak Muhammad Hanif dari Depak mengatakan, inilah pondok ini filter terakhir dari pendidikan. Ya karena akhlak ada di pondok. Oleh sebab itu dulu almarhum ayah saya mengadakan SMA pesantren, SMA yang dimix dengan pesantren. Ada ketaatan, sami'na wa ta'na. Boleh saya bercerita sedikit? Sami'na wa ta'na seorang santri Kiai Haji Bahaudin Mutahari. Namanya Bapak Muhammad Ali. Nah, putranya Pak Hasan Ali ada di sini. Nomali kadinto manabi epakon Bapak. Engki Kiai. Saya ingat betul tembok pembatas tanah ini dengan rumah di belakang itu, di depan. Itu nomali itu. Saya, ayah saya nomali. Terus bilang Bapak, Le Ali, ini kata tembok engki Kiai. Besoknya sudah mendatangkan tukang, bahan, nggak nanya biayanya bagaimana. Ini nomali. Sami'na wa ta'na pada kiainya. Dan beliau taat pada Kiai Haji Bahaudin Mutahari sejak beliau masih bujang. Beliau polisi. Ini putranya di sini kalau nggak percaya. Beliau ini Hasan Ali Mala Ekamanto. Saking taatnya Muhammad Ali Gadinto kepada Kiai Haji Bahaudin Mutahari. Saya beberapa kali berjumpa dengan Nomali, Bapak ini, melihat, belajar ketaatan beliau itu pada Bapak. Sehingga pada suatu malam di bulan puasa saya sholat malam bersama ayah saya Kiai Haji Bahaudin Mutahari. Ada santri-santrinya banyak, ada Nomali, ada Nomahya, Numsuki, Pak Bakri, banyak sekali sholat malam di masjid. Biasa setelah sholat malam itu kita duduk berkeliling menghadap kepada Bapak. Bapak saya Nomali di sini. Bapak tanya kepada Nomali, beda orang asalaman kapan jenengan? Oh engki beda kiai gila. Ajuba pote dari Pak Imaman kabupaten Kaula asalaman pas elang. Lalu bapak saya menimpali, kenika malaikat. Saya langsung cek, oh ini malam Lailatul Qadar. Jadi yang dapat Lailatul Qadar itu hanya kiai dan santrinya yang paling taat. Namanya Muhammad Ali. Jadi betul kata Al-Quran, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hi hatta matla'il fajar. Belum fajar, kira-kira jam 1:30 malam. Betul-betul turun malaikat. Jadi kalau MH Ainun Najib tidak percaya Lailatul Qadar ada, saya menyaksikan bahwa betul-betul malaikat itu turun ke bumi untuk mencari manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya. Bidni kulli Rabb. Ketaatan. Nah, ini yang harus ditekankan di dalam pesantren. Nomali Kak Dinto akhir soro nempati compok nah kiai jalan irama. Jadi waktu itu masih sengsara ayah saya Kiai Haji Bahaudin Mutahari ngontrak rumah A, ngontrak yatas taman iusir musuh Arab seandi engko. Ki buru awal molokan Kak Dinto panginjam dari reng tuana saya samangken mat tuana kaula. Namanya Abu Bakar. Jadi mat tuana kaula, ibu mat tuana pesen kaula andi reng tuanya mana Abu Bakar. Nah Kak Dinto pegawai pos. Mamun pegawai mana bijaman lambak kan banyak pesena. Keduan compo ya Kak Dima. Bapak
kawin tak andi compok ya tore along kun ngejek pangmolokan senyamana asasi daulati lahir di situ mangke nampon bangun ruko gak dinten pindah sana pindah sini akhirnya oleh Nom Kadir ini pegawai pos juga menlambak pegawai ini kayak soki-soki tapi pegawai pos dulu pos lagi puncak-puncaknya seperti Telkom dulu ya sekarang sudah nggak ada dikasih rumah di Jalan Irama di depan itu di sebelah utara nempatin di situ bapak nggak punya rumah lalu bapak berkata arwah bodo compok ya ada ejuole tin ke ibu boeng kisah apa tikel nih kak geleng ngase dari ibu jual saos kabeli compok ini pengorbanan istri jadi para istri-istrinya ustadz juga jangan mengeluh kalau ustadznya penghasilannya sangat kecil ya tapi harus didukung karena mereka menjalankan perintah-perintah Allah mengajar dan sebagainya bapak saya cuma mengajar jual gelang 1.000 rupiah beli compok Jalan Irama jala gelang kak dinto ropana dari embak beton kaula saya sampang begia ka Asfi Raihani anak yang ketiga yang masih di dalam kandungan ini kak Asfi Raihani dua kabudi compok kak dinto tempati sareng Muhammad Ali dua pas pisan coba ini sebuah rentetan yang luar biasa tempati nomali sampai tinggal dunia di Jalan Irama dari hasil menjual gelang daripada ibu saya pas Manto Asfi Raihani gelang saya dari Mbak akhirnya oleh Mas Encung kayaknya panggilannya Mas Encung nah seperti ini ketaatan ini di tradisi di pesantren banyak lulusan SMA pesantren saya tahu tapi tidak taat kau le berempat kali mau mosomoret pesantren SMA pesantren wah menggebu-gebu tapi saya bilang wah masjid ke bahak wah mon beda orang ata darus keremi kiring kuringa gedang boy dah ada murid SMA pesantren pera oleh aca-aca coba saya bilang orang mau nata darus langker keremi kuringa gedang waktu reuni SMA pesantren saya bilang jangan hanya membangga-banggakan oleh sebab itu nanti Al-Azhar hanya dibangga-banggakan oleh kalian tetapi kalian tidak ada sama sekali kepedulian kepada Al-Azhar kalau sudah lulus nah ini tradisi sami'na wa ta'na selain daripada 3 aspek yang saya tekankan di sekolah ini tentu ini semua berjalan dengan pelan dengan kemampuan kita dengan keikhlasan kita dan segala hal dan kesabaran juga sebab dengan kesabaran itulah kita bisa melaksanakan ini semua umat Islam ini punya tak sabar dan kau lihat duare sebelumnya telasan mulai ke Sumenep tanah merah macet senyamana motor nyalep kacir nyalep kanan Masya Allah acorak tak tahu aturan sudah tahu di sebelah kanan ini jalannya untuk orang yang mobil yang dari arah berlawanan tapi diserobot anak saya yang nyetir gimana ini umat Islam Pak anak saya begini saja nggak bisa ngatur ngakona umat Islam tapi di jalannya robot akhirnya macet total sampai 2 jam yang bis yang dari sana nggak bisa lewat mobil nggak bisa lewat kalau saja di jalan kita tidak sabar bagaimana Allah akan menolong kata Allah kamu minta tolong dengan sabar dan sholat kalimat sabar dulu wasta'inu bis sabri was sholat tidak menekankan sholat dulu Allah wasta'inu bis sabri was sholat kalimat sabar dulu ditekankan baru sholat kenapa Allah tidak meletakkan kalimat sholat baru sabar karena katanya sholat ini yang paling utama tetapi di ayat lain Allah menempatkan sabar dulu baru sholat
Kalau di jalan sudah tidak sabar, bagaimana Allah akan menolong kita? Kata Allah, minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Mon jalan umat Islam tak bisa sabar. Katipon apa Gusti Allah nolongan? Yang kita tiba dengan nikah terus, tidak maju-maju umat Islam karena tidak kedisiplin. Saya juga menekankan pada anak-anak, ajar antre. Jangan seperti saya kalau ke Indomaret nyalonong dari kanan kacer gitu. Ya bes tak apa ngerasa tak todus bahwa di depannya itu ada orang yang sedang antre, dia itu nah aja dari kanan ke kiri. Kayak bapak-bapak ibu-ibu engki pak disiplin antre kayak di Indomaret melek tiket ndak bisa antre. Oleh sebab itu seorang guru di Australia bilang, ketika melihat seorang Indonesia menyeberang jalan tanpa melihat lampu, nyebrang sanyawana, marah dia. Apa yang dia katakan guru Australia? Saya mendidik anak saya untuk disiplin bertahun-tahun. Lebih baik anak-anak disiplin daripada belajar matematika, fisika dan segala macam, karena itu bisa ditempuh 1-2 bulan bisa. Tapi mendidik disiplin bertahun-tahun untuk bisa menjadi karakter daripada anak-anak didiknya. Nah ini, oleh sebab itu bapak-bapak ibu-ibu, pembentukan karakter di Al-Azhar ini penting. Saya selalu menekankan penting. Okay? Nah, tanto epon juga parlo dari bapak-bapak ibu-ibu compo. Karena 50% ada di rumah, 50% di Al-Azhar juga pendidikan ini. Bukan milik kita sendiri yang bisa merubah pendidikan. Pendidikan adalah haknya Bapak Ibu dan kami hanya mereinforce, menguatkan dari pendidikan yang telah ada ini. Saya rasa itu saja sambutan yang saya sampaikan malam ini. Mohon maaf kalau ada sedikit kekhilafan di dalam ucapan saya, dan atas berkenannya ibu-ibu, bapak-bapak segala yang hadir pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih dan tidak ada gading yang tidak retak. Kalau di dalam pelayanan kami malam ini ada kekurangan, kami mohon maaf atas nama panitia yang telah berupaya untuk bisa melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Untuk anak-anakku, rajinlah kalian tetap untuk belajar, jadilah kalian manusia-manusia yang jujur dan bertawakal kepada Allah, dan yang paling utama perbaktian kamu kepada kedua orang tua kamu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan oleh pimpinan dan pengasuh KMI Al-Azhar Bahauddin Kiai Ahsani Takwimi Bahauddin MBA. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih.